semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Kalisa Aurora dengan NIM C1G024100045 dari mata kuliah Ekonomi Makro. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dampak kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, terutama produk dari sektor pertanian. Saya juga akan menjelaskan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kondisi makroekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oke, di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada dampak langsung tarif 32% Amerika Serikat pada sektor pertanian. Yang kedua ada dampak makroekonomi nasional. Yang ketiga ada efek tidak langsung dan data terkini. Yang keempat ada rekomendasi kebijakan makro. Dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama ada dampak langsung tarif 32% Amerika Serikat pada sektor pertanian. Kebijakan tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat membuat harga produk pertanian asal Indonesia menjadi jauh lebih besar di pasar mereka. Akibatnya, produk-produk seperti kopi, karet, kelapa sawit, dan rempah-rempah yang selama ini cukup kompetitif jadi kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Penurunan daya saing ini menyebabkan volume ekspor kita ke Amerika Serikat menurun dengan sangat tajam. Hal ini bukan hanya berdampak pada petani saja, tapi juga memukul sektor lain yang berkaitan dengan pertanian, seperti industri pengolahan hasil tani, jasa logistik, dan transportasi. Karena ekspor yang menurun, banyak hasil panen yang tidak terserap pasar luar negeri, sehingga terjadi kelebihan pasokan di dalam negeri. Kondisi ini yang menyebabkan harga jual produk di tingkat petani menjadi lebih rendah dan pada akhirnya pendapatan petani ikut menurun. Jadi, meskipun petani tetap bekerja keras, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang sepadan. Oke, selanjutnya ada dampak makroekonomi nasional. Kalau kita lihat secara lebih luas, penurunan ekspor pertanian ini ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional itu bisa melambat karena sektor pertanian masih berperan penting sebagai penyumbang produk domestik bruto dan juga menyerap banyak tenaga kerja terutama di daerah pedesaan. Yang kedua ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan kita yang biasanya mencatat surplus bisa menyempit atau bahkan defisit karena nilai ekspor kita ke Amerika menurun tajam. Yang ketiga ada nilai tukar. Nilai tukar rupiah itu bisa tertekan karena berkurangnya pasokan devisa dari ekspor pertanian. Ini bisa berdampak pada harga barang impor yang makin mahal. Dan yang terakhir ada kesejahteraan petani. Penurunan pendapatan petani itu dapat memperparah masalah kemiskinan di pedesaan karena mayoritas penduduk daerah agraris menggantungkan hidup dari pertanian. Selanjutnya ada efek tidak langsung dan data terkini. Selain dampak yang langsung terlihat, kebijakan tarif ini juga menimbulkan efek tidak langsung. Misalnya terganggunya rantai pasok global karena beberapa bahan baku pertanian digunakan dalam industri lainnya. Selain itu, investor juga menjadi ragu untuk menanamkan modal di sektor pertanian karena risikonya dianggap sangat tinggi. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, ekspor pertanian Indonesia ke Amerika Serikat turun hingga 40%, dan ini merupakan angka yang cukup besar dan menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tarif tersebut. Dan yang perlu kita ingat bahwa lebih dari 30 juta penduduk Indonesia masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Jadi, persoalan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Next, ada rekomendasi kebijakan makro. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, kita perlu mendiversifikasi pasar ekspor. Artinya, jangan hanya bergantung pada Amerika Serikat saja, kita bisa perluas ekspor ke negara-negara lain seperti Tiongkok, Timur Tengah, dan Afrika yang permintaannya juga besar. Kedua, pemerintah bisa memberikan insentif atau subsidi kepada pelaku usaha pertanian, terutama eksportir, supaya mereka tetap bisa bersaing di pasar global. Yang ketiga, kita perlu meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian. Jadi, jangan hanya mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tapi juga diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Ini bisa disebut hilirisasi dan bisa membantu meningkatkan harga jual. Dan yang terakhir,
Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga memberikan perlindungan sosial kepada petani, terutama kepada mereka yang paling terdampak dari kebijakan ini. Nah, kesimpulan dari presentasi ini atau dari materi ini adalah kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 32% berdampak negatif pada ekspor dan daya saing produk pertanian Indonesia. Dampak ini menurunkan pendapatan petani, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menekan neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu diversifikasi pasar ekspor, memberikan insentif, mendorong hilirisasi produk, dan memperkuat perlindungan sosial bagi petani agar sektor pertanian tetap tangguh di tengah tantangan global. Demikian pemaparan saya mengenai dampak tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, khususnya pada sektor pertanian, serta implikasinya terhadap kebijakan makroekonomi nasional. Saya berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya respon kebijakan yang adaptif dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.